Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di kejauhan, kelopak mata Yuan Qi melonjak. Dia tidak pernah berpikir bahwa kera tua pembawa pedang dapat melihat melalui warisan kendo yang dia kembangkan dalam sekejap. Namun, kejutan itu hanya sesaat. Saat berikutnya, pikirannya menjadi halus dan damai. Niat pedang di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dunia ini dipenuhi dengan hawa dingin yang mendominasi. Berapa lama untuk membersihkannya? Ape berbisik. Mata Sui dalam-dalam, dan dia berkata, ketika Anda menangkap cacat, Anda hanya membutuhkan pedang, jika Anda tidak dapat menangkapnya, Anda hanya dapat tunggu. Kera tua dengan pedang itu sepertinya mengerti, dan berkata, memang, warisan cara memotong langit yang ekstrim jauh dari sebanding dengan warisan kendo dalam arti umum. Hati-hati, jika kamu kalah, kamu akan kehilangan muka. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, roh para raja abadi terangkat, dan mereka secara tidak sadar berpikir bahwa kera tua dengan pedang itu tampaknya memiliki penilaian yang tinggi terhadap Yuan Qi. Kekuatan Shenmu khawatir. Hanya Sui yang mengerti arti kata-kata kera tua itu dan hanya bisa tersenyum. Memang, akan terlalu memalukan untuk dikalahkan oleh tradisi kendo yang dibuat oleh diri sendiri di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Yuan Qi, yang telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama, tiba-tiba berhenti. Dan kemudian, lengan kanannya terangkat ke udara, dan lidahnya bergemuruh, bangun. Ledakan. Langit bergetar, memantulkan bintang-bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya. Ada ki pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti gerimis, mengalir turun dari bintang-bintang, dan tiba-tiba menutupi dunia. Bintang-bintang muncul di siang hari, dan ki pedang jatuh selama 9 hari. Swordsman mengangkat alisnya sedikit dan mundur ke kejauhan. Ini adalah domain pedang ekstrim. Seperti dunia, ia menggantikan dunia ini. Siapapun yang ada di dalamnya akan terjebak. Dan Yuan Qi adalah penguasa sisi domain pedang itu. Kera tua dengan pedang tidak takut dengan domain pedang seperti itu, tetapi dia tidak bisa mencampurnya, agar tidak merusak minat Sui. Hampir pada saat yang sama dengan kera pedang negatif mundur, makhluk aneh di kejauhan juga mundur. Hanya Sui yang tidak mundur. Jubahnya menggembung, mesin Qi-nya berjalan dengan tenang, sosoknya keluar dari udara tipis, dia menguasai pedang dunia, dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dentang. Pedang mengaum seperti ombak. Sui Ren berjalan dengan pedang, secepat pita, hanya ditusuk dengan pedang, menunjuk Yuan Qi dan pergi. Kota. Yuan Qi mengangkat tangannya dan meraihnya. Ledakan. Dunia tiba-tiba jatuh ke dalam adegan yang kacau dan penuh kekerasan. Dari dunia luar, energi pedang yang dipicu oleh pukulan ini menutupi dunia, tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pedang yang ditusuk oleh Sui langsung hancur, dan pedang itu menebas dengan marah. Ki pedang yang keluar seperti bintang dan kabur seperti gerimis itu sebenarnya sangat ganas dan mendominasi, dan mereka dapat dengan mudah membunuh Raja Abadi di alam yang sama. Melihat sosok Sui akan ditekan, pedang manusia di tangannya tiba-tiba berputar, dan tirai pedang bundar naik melintasi langit. Ledakan. Layar pedang bergetar, dan benturan itu terdengar seperti guntur. Meskipun Sui memblokir kekuatan pembunuh ini, sosoknya juga terguncang untuk mundur. Yuan Qi membuat gerakan lagi sebelum dia bisa berdiri teguh. Bintang-bintang di langit bergetar, seperti air terjun energi pedang yang mengalir, sementara pikiran Yuan Qi berputar. Energi pedang ini berubah menjadi semua jenis gerakan membunuh yang mengerikan, terkadang seperti serangan yang menentukan tanggul Tianhe, terkadang seperti letusan gunung berapi, terkadang berubah menjadi badai yang dahsyat. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang besar. Di bawah pemboman gerakan pembunuhan tanpa akhir ini, meskipun Sui melihat gerakannya, dia masih dibombardir mundur satu demi satu, dan tubuhnya dalam keadaan mati. Rasa malu. Dan dia mulai terluka terus-menerus, dan mantel panjangnya berlumuran darah. Para raja abadi yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya menunjukkan sentuhan kegembiraan, dan hati mereka jauh lebih tenang. Yuan Qi adalah salah satu raja abadi terkuat di Wanjian Xianzong. Cukup untuk menantang beberapa raja peri di tahap selanjutnya negeri ajaib.
Tapi tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Su Yi juga sangat kuat. Berubah menjadi raja peri lain di tahap tengah negeri ajaib, dia terbunuh di tempat sejak lama, dan dia tampak dalam keadaan malu, terus-menerus menjadi dibombardir dan dilukai, tetapi setiap kali dia bisa dengan berbahaya menyelesaikan gerakan pembunuh yang mematikan. Di ranah ilmu pedang yang ekstrim, bahkan jika dia bisa mendukungnya, dia tidak akan bisa lolos dari kematian pada akhirnya. Raja Abadi dari 10.000 pedang Sekte Abadi berkata dengan pasti, "Jangan terlalu senang, ada kera pembawa pedang dan sekelompok makhluk aneh di kejauhan, bagaimana mungkin menyaksikan Shenmu terbunuh?" Tai Zeng berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang tercengang, dan wajah mereka sedikit muram. Semuanya, bersiaplah, rekan Tao Yuanqi telah memberikan instruksi melalui transmisi suara sebelum dia pergi berperang, dan dia akan menggunakan caranya untuk memaksa putra Su Yi masuk tindakan nanti. Ketika kita sampai di sekitar Panshenling, maka itu akan menjadi waktu terbaik untuk menangkap Shenmu hidup-hidup. Sue Hongshan dengan cepat mentransmisikan suaranya kepada orang lain, dan jika kera tua dengan pedang datang untuk menyelamatkan, kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk menjalankan semua pembunuhan. Formasi, intercept. Dengan cara ini, kesulitan hari ini dapat diselesaikan dengan mudah. Semua mengangguk. Ledakan. Pedang meraung dan menutupi langit. Terjebak di ranah pedang itu seperti terjebak dalam sangkar, dan kamu akan menderita pukulan fatal ke segala arah. Yuanqi adalah master, mengendalikan semuanya. Pencapaian kendonya sangat kuat, bahkan menakutkan, dan penggunaan ilmu pedang yang ekstrim telah mencapai puncaknya. Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak pernah diberi kesempatan untuk bernafas. Di bawah tekanan seperti ini, Su Yi seperti binatang buas yang terperangkap dan terus menghindar. Ada banyak bekas pedang berdarah. Terlihat sangat menyedihkan dan memalukan. Tapi kera tua itu sangat tenang, dewa tua itu berdiri di sana, mengawasi dari kejauhan. Dia bisa melihat bahwa Su Yi tampaknya malu, tetapi sebenarnya dia mengambil strategi memutar, menghindari pembunuhan fatal setiap saat. Adapun luka di tubuhnya tampak menyedihkan, tapi sebenarnya tidak apa-apa. Dengan tingkat kultivasinya, dia masih bisa mencapai langkah ini, tetapi ini benar-benar luar biasa. Swordsman menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia tahu sejak lama bahwa teman lamanya yang menghilang untuk selamanya, kini hanya berada di tahap akhir dunia maya. Dia jauh dari setara dengan dia di puncaknya. Tapi sekarang, dia memiliki latar belakang untuk membunuh Immortal King di tahap akhir dunia virtual. Ini saja masih jauh dari sebanding dengan dia sebelumnya. Dalam domain pedang ekstrim, mata Su Yi dingin dan tenang, ekspresinya tak tergoyahkan. Yuanqi menggunakan Dao sangat menghancurkan surga, yang awalnya diciptakan oleh kehidupan sebelumnya. Dia secara alami mengetahui misteri melihat warisan. Anda tahu, tunduk pada kultivasi Anda sendiri dan kekuatan Dao, menghadapi Raja Kendo top seperti Yuanqi, Su Yi hanya bisa menunggu. Tunggu sebentar untuk mengalahkan musuh. Jika Anda menghadapinya dengan keras, bahkan jika basis kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari dunia virtual, ia hanya dapat memiliki kesempatan untuk memenangkan Yuanqi. Namun, bagi Su Yi, ini tidak sepadan. Tidak perlu bertengkar. Ledakan. Pedang itu kuat dan bersilangan. Serangan Yuanqi semakin mendominasi dan cepat, tanpa syarat. Di mata orang luar, dia memiliki keunggulan mutlak, dan dia mengejar Su Yi dengan ganas, dan momentumnya seperti pelangi. Tapi nyatanya, hanya dia yang tahu betapa sulitnya lawan yang dia hadapi kali ini. Hanya Raja Abadi, tapi seperti seorang nabi, dia bisa menghindari jurus pamungkas mematikan yang dia keluarkan setiap saat. Ini luar biasa. Tentu saja, dalam domain pedangnya, penghindaran apapun adalah sia-sia, dan ada harga yang harus dibayar untuk itu. Bagaimanapun, ini adalah domain turunan dari kendonya. Di sini, dia adalah tuannya, hidup dan mati. Kita tidak bisa menunda lagi, ayo dorong dia kembali ke sekitar Panshenling, dan tangkap dia dalam sekali jalan. Yuanqi membuat keputusan. Ledakan. Pada saat yang sama, energi pedang yang ganas meledak menjadi api yang menyilaukan, meledak dengan momentum tanah longsor dan tsunami.
Sosok Suyi terguncang bolak-balik, dan tubuhnya semakin terluka. Cepat, bersiaplah untuk lari. Di Pan Shenrich, Sue Hongshan, Tai Zeng, dan Raja Abadi lainnya semuanya siap menunggu, niat membunuh di mata mereka. Berhasil atau gagal, dalam satu gerakan. Dan misi mereka adalah menghentikan Keratua dan menyelamatkan Suyi ketika Yuan Qi benar-benar menekan Suyi. Yang mengejutkan mereka, Keratua dengan pedang itu berdiri jauh, tampak acuh tak acuh dan tenang, tanpa niat untuk bergerak. Tiba-tiba, lengan Yuan Qi membengkak dan dia bersiul panjang. Bintang dan bulan. Ledakan. Di langit, tak terhitung banyaknya bintang yang bergetar hebat jatuh pada saat ini, semuanya berkumpul menuju Yuan Qi. Dan padanya, ada ledakan cahaya, dan kekuatan seluruh medan pedang tiang terkonsentrasi di tangan kanannya. Saat dia mengangkat tangannya, dia menebas dengan tajam. Diam-diam, bulan purnama yang cerah naik ke langit, dijaga oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya, mencerminkan pemandangan bintang dan bulan, mengejutkan. Tapi di mana bulan dan bintang yang terang, mereka jelas merupakan energi pedang paling tajam dan menyilaukan, dan mengandung energi pedang paling kuat dalam hidup Yuan Qi. Pada saat ini, langit bergetar, dan semuanya suram. Pada saat inilah Suyi, yang telah menghindari bundaran sebelumnya, mengangkat alisnya sedikit, dan tidak ada apa-apa selain ini di wajahnya yang tampan. Menghadapi. Kali ini, alih-alih menghindar, dia memilih untuk bergoyang. Dentang. Pedang, seperti memprovokasi dunia yang gelap dan dalam. Hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya, selamanya diam dalam tenggelamnya. Langit dan alam hancur dan layu di senja. Semua penglihatan ini dikumpulkan dalam pedang ini. Dari luar, ketika Suyi ditusuk dengan pedang ini, langit dan bumi terbalik, gunung dan sungai terbalik, dan ruang dan waktu bingung. Semuanya menghadirkan pemandangan destruktif dari tenggelam, runtuh, dan layu. Sungguh cara yang terlarang. Dan di kejauhan, raja-raja abadi yang siap menunggu itu mau tak mau bergidik dan berubah warna. Pedang macam apa ini? Napas seperti itu sepertinya memusnahkan segalanya. Landuo tiba-tiba menundukkan kepalanya. Rantai hitam yang mengikatnya, setebal gunung, tampak ketakutan pada saat ini dan gemetar. Huang Tuo terkejut, dan pupilnya yang berwarna darah seperti danau berkedip karena terkejut. Di kejauhan, makhluk-makhluk aneh itu ngeri dan ketakutan. Ketika Suyi menusuk dengan pedang ini, insting mereka menimbulkan ketakutan yang tak terkendali. Dan di bawah pedang ini, bulan yang cerah dan bintang-bintang yang menyilaukan yang terpotong di langit bergetar hebat. Domain pedang ekstrim yang dikendalikan oleh Yuan Qi sangat bergejolak saat ini. Lalu, ledakan. Tembakan yang menggetarkan bumi terdengar. Di bawah tatapan mata yang luar biasa, pedang Suyi dengan mudah menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menembus bulan yang cerah. Pedang menembus langit, dan bintang serta bulan berjatuhan. Bagi Yuan Qi, pedang ini membuatnya ngeri, bahkan tidak bisa dipercaya. Karena, meski kekuatan pedang ini sangat dahsyat, namun jauh lebih dari mampu untuk melawan trik yang ia gunakan, bintang dan bulan. Yang benar-benar menakutkan adalah, ketika pedang itu tak terbendung, itu menyebabkan dampak yang mengerikan pada domain pedang yang dia kendalikan, meninggalkan cacat di domain daunnya. Meskipun cacat ini sangat halus, ia akan hilang dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, Suyi mengambil kesempatan itu, menusuk udara dengan pedang, dan memotong cacat ini dengan sangat presisi. Pedang seperti memotong tiang penyangga Tianyu, dan Tianyu terbalik. Ledakan. Seluruh domain Dao dalam kekacauan, dan kemudian terkoyak. Domain Dao awalnya diubah oleh kekuatan Dao dari Raja Abadi. Ketika dikalahkan, Yuan Qi mengalami serangan balik yang mengerikan, dan seluruh orang dikejutkan olehnya. Petir batuk darah di bibir. Fondasi tubuhnya rusak parah, dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Pada saat ini, pedang Suyi menembus udara, dan pedang itu mencapai tenggorokan Yuan Qi. Yuan Qi ngeri, wajahnya memucat, dan sudah terlambat untuk menghindar. Tidak berani bergerak. Asap dan debu bertebaran, dunia hening. Di Pan Shenrich, semua raja abadi tercengang dan bercampur amarah. Sebelumnya, mereka sudah lama siap bertarung,
berencana untuk menjalankan semua formasi pembunuh pada saat Yuan Qi menangkap Su Yi, untuk mencegah keratua yang memegang pedang itu. Memanfaatkan kesempatan. Tapi siapa sangka Yuan Qi akan dikalahkan dengan satu pedang padahal dia memiliki keunggulan mutlak. Pembalikan seperti itu terlalu mendadak, tanpa peringatan, dan mengejutkan semua orang. Tentu saja, selama dia memanfaatkan kesempatan itu, bahkan jika itu adalah kesalahan sesaat, Yuan Qi ini pasti akan kalah. Ape mendesah. Betapa kejamnya penglihatannya, sekilas, pedang Su Yi benar-benar hebat. Sampai-sampai cukup mengejutkan. Seperti yang dijelaskan oleh keratua dengan pedang, dalam analisis terakhir, hanya dalam hal kekuatan, Su Yi hari ini tidak dapat dengan mudah menekan lawan seperti Yuan Qi. Alasan mengapa dia menang kali ini adalah karena warisan Kendo yang digunakan oleh Yuan Qi diciptakan oleh kehidupan sebelumnya. Ini setara dengan mengetahui detail Yuan Qi secara menyeluruh, yang cukup untuk memprediksi musuh dalam pertempuran. Saat Anda menangkap peluang lini pertama, Anda bisa berbalik. Domain pedangku seperti ini. Yuan Qi sepertinya tidak tahan menerima pukulan seperti itu, tampak kesurupan dan bergumam tanpa sadar. Dia adalah Raja Kendo yang abadi. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh domain pedang Jidao, yang paling kuat. Di tangan seorang pemuda yang menurutnya hanya setingkat peri. Pukulan ini tidak diragukan lagi terlalu berat. Kenapa kamu Wanjian Xianzong terlibat mengejarku? Su Yi bertanya. Dia dipenuhi bekas pedang berdarah, jubahnya berlumuran darah, rambut panjangnya tercecer, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Tapi kali ini, pedangnya langsung ke tenggorokan Yuan Qi, sosoknya lurus, dan dia terlihat kaget. Yuan Qi terdiam. Su Yi berkata, jawab aku dan aku akan memberimu hadiah. Sebuah pernyataan yang meremehkan membuat wajah Yuan Qi berubah. Pedang itu berkilat. Pedang manusia menembus tenggorokan Yuan Qi, dan mengambilnya dengan pedang. Sebuah kepala berdarah terlempar ke udara. Tubuh Yuan Qi terkoyak, berubah menjadi hujan darah. Di kejauhan, keratua pembawa pedang berkata, orang ini juga memiliki hati budidaya pedang yang sejati, dan dia tidak takut hidup dan mati, dan kekuatannya masih ada. Dia melihat sekilas bahwa Yuan Qi akan menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya, dan memilih untuk mati bersama Su Yi. Hasilnya diketahui oleh Su Yi sebelumnya, dan dia dieksekusi dengan kasar. Menjijikkan dan menjijikan. Su Yi mengeluarkan kendi dan minum. Su Yi juga menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, masih ada celah untuk menghadapi lawan seperti Yuan Qi. Selanjutnya, Su Yi melihat ke kejauhan. Di Panshan Ridge, suasananya mencekam dan membosankan. Semua raja abadi tampak suram dan jelek. Kematian Yuan Qi juga memberikan pukulan berat bagi mereka. Dan ketika mereka tersapu oleh mata Su Yi, beberapa raja abadi merasa tidak nyaman. Biarkan aku yang melakukannya. Sue Hongshan berkata dengan suara yang dalam. Su Yi terluka, membuatnya berpikir bahwa jika dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dia bisa menjatuhkan lawan. Tidak ada. Tai Zeng berhenti, dalam situasi 1 lawan 1, bahkan jika kamu menang, bagaimana keratua yang memegang pedang itu bisa mati? Sue Hongshan menciut. Dia juga khawatir dengan kejadian ini. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, aku berjanji, dia tidak akan terlibat. Pedang negatif keratua mengangguk, ya. Tapi tidak ada yang percaya. Tai Zeng berkata dengan sungguh-sungguh, duel 1 lawan 1, kamu mungkin menghadapi akhir dari setiap kekalahan, daripada ini, lebih baik tetap di sini, setidaknya kamu bisa mengandalkan barisan besar untuk membunuh musuh. Lihat keratua dengan pedang di kejauhan, serta makhluk aneh itu, bagaimana mereka bisa memberi mereka kesempatan untuk membunuh Shenmu? Mustahil. Bahkan jika pihak lain bersumpah demi Dao Xin, mereka tidak dapat mempercayainya. Ini kesempatan terakhirmu, selama kau mengalahkanku, kau bisa pergi, kenapa tidak mencobanya? Su Yi merasa tidak berdaya. Tidak diragukan lagi, Raja Abadi ini ketakutan, mengira dia curang, dan tidak berani berdiri dan melawannya lagi. Tai Zeng berkata dengan suara yang dalam, Shenmu, jika kamu memilih untuk berhenti di sini, biarkan aku menunggumu pergi dengan selamat, masalah hari ini,
aku akan berjanji bahwa aku tidak akan pernah memperlakukanmu lagi. Membalas. Sebaliknya, bahkan jika kamu menang kali ini, kamu pasti akan menjadi musuh publik seluruh negeri dongeng. Pernahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Suara bagi dunia. Su Yi mengecewakan dan datang ke set ini lagi. Jika Anda berubah menjadi orang lain, mungkin mereka akan memilih untuk berkompromi karena kekuatan di belakang raja-raja abadi itu. Sayangnya, dia tidak pernah takut akan hal ini. Atau, aku akan menekan mereka satu persatu, dan kemudian membiarkan mereka menemanimu belajar satu sama lain. Usulan kera. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu akan terlalu membosankan. Alasan mengapa dia memilih satu lawan satu tidak lebih dari keinginan untuk mengakhiri keluhannya secara pribadi dan mempertajam ilmu pedangnya sendiri. Satu persatu penindasan. Oh, tak tahu malu. Tai Zeng mencibir, jika Ruur dan yang lainnya yakin menang, mengapa takut menembak? Setelah jeda, dia mengatakan kata demi kata, dalam analisis terakhir, saya masih memiliki ketakutan dan kekhawatiran, dan tidak berani melawan kami. Bagaimanapun, bahkan jika aku ketika kamu mati dalam pertempuran, kamu pasti harus membayar harga yang mahal. Su Yi. Kera. Sekelompok makhluk aneh di kejauhan. Anehnya suasananya membosankan. Segera, Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, sepertinya mereka masih percaya bahwa jaring langit dan bumi dipasang di Panshenling, dan kartu truf sudah cukup untuk mengancam kita. Kera tua dengan pedang juga tertawa dan berkata, bagaimana mereka tahu, bagi Anda dan saya, sejak awal, akhir dari kekacauan ini sudah dikutuk. Tanpa keraguan. Percakapan antara keduanya membuat wajah para raja abadi semakin jelek, dan martabat mereka terinjak-injak. Tidak ada ketegangan. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Tai Zeng membuka mulutnya dengan dingin. Su Yi mengambil kursi rotan dan langsung duduk di sana, berkata dengan cemberut, kera tua, kirim mereka ke jalan. Membosankan sekali. Kera pedang negatif mengangguk. Saat berikutnya, dia mengambil langkah ke udara, mengenakan jubah kain berkibar, dan ada aura dingin menembus sosok tinggi itu. Jalankan arai. Di Panshen Ridge, Tai Zeng berteriak. Ledakan. Saat berikutnya, formasi pembunuh meraung, bergegas keluar dari langit, menyilaukan dan menyilaukan, menutupi langit di atas Panshen Ridge. Su Yi menyipitkan matanya dan terkejut. Para raja abadi itu telah menyiapkan 19 formasi pembunuh, yang masing-masing memiliki kekuatan untuk membunuh raja abadi. Sayangnya, raja-raja abadi itu tidak tahu sama sekali, jaring langit dan bumi seperti itu tidak ada gunanya di mata kera tua. Melihat kera tua dengan pedang itu acuh tak acuh, dia meraihnya. Ledakan. Langit berguncang, dan Panshenling tiba-tiba berguncang, seolah ditarik dari tanah. Formasi pembunuhan lapisan ke-19 yang menutupi Panshen Ridge mengalami dampak yang mengerikan dan langsung runtuh, terkoyak. Seruan, jeritan, auman, silih berganti. Para raja abadi yang telah menunggu dalam pertempuran sebelumnya, semuanya terkejut dan tidak berdarah. Kok bisa? Tai Zeng sangat marah dan matanya terbelalak. Mematahkan kepalanya, dia tidak bisa membayangkan bagaimana kera tua dengan pedang itu bisa memiliki cara yang begitu menakutkan. Alam agung, kera tua itu pasti ada di alam besar. Sue Hongshan menjerit, wajahnya penuh ketakutan. Tai Jing. Kata-kata seperti itu seperti sambaran petir dari biru, menghantam hati raja-raja abadi itu, dan semuanya mati. Baru sekarang mereka akhirnya mengerti betapa konyol dan lucunya apa yang disebut ketergantungan dan perlawanan itu. Formasi pembunuhan Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.